Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal skema baru, yaitu PPPK paruh waktu. Ini penting banget karena bisa jadi ini adalah jalan baru yang selama ini kita tunggu-tunggu. Jalan menuju kepastian dan pengakuan buat Anda yang sudah lama mengabdi. Nah, pertanyaan ini saya yakin udah sering banget ya ada di benak kita semua. Udah bertahun-tahun kita mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, tapi statusnya kok ya gitu-gitu aja, selalu nggak pasti. Kami paham betul rasanya. Dan hari ini kita akan lihat bareng-bareng gimana penantian panjang itu akhirnya mulai menemukan titik terang. Oke, sebelum kita melompat ke solusinya, yuk kita lihat dulu akarnya. Kita sebut saja ini era masa penantian. Menjadi seorang tenaga honorer itu, ya seperti yang kita tahu, artinya bekerja tanpa ada payung hukum yang benar-benar kuat. Jaminan kerja itu rasanya rapuh banget, dan status kita sebagai pegawai seringkali belum diakui secara penuh. Ini sebuah kenyataan yang pastinya melelahkan, dan memang sudah waktunya untuk diakhiri. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Pemerintah akhirnya memperkenalkan sebuah jawaban baru, sebuah terobosan yang dirancang khusus untuk situasi ini, PPPK paruh waktu. Yuk kita bedah apa sih artinya ini buat masa depan Anda. Jadi, apa sih sebenarnya PPPK paruh waktu itu? Gini, ini bukan lagi status honorer ya. Ini adalah status aparatur sipil negara atau ASN yang resmi. Poin kuncinya di situ, Anda diakui sebagai bagian dari ASN, punya hak dan status yang jelas. Meskipun ya jam kerja dan kompensasinya memang disesuaikan. Tapi percayalah, ini sebuah lompatan yang luar biasa besar dari kondisi sebelumnya. Nah, ini yang bikin kita bisa lebih optimis. Kebijakan ini tuh bukan keputusan iseng atau dadakan. Ini adalah amanat langsung dari Undang-Undang ASN yang paling baru. Artinya, pemerintah memang diwajibkan menyelesaikan status tenaga non-ASN, tapi juga harus realistis dengan kemampuan keuangan negara. Jadi, solusi ini tuh dirancang biar bisa berkelanjutan, bukan cuma solusi sementara. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa aja sih keuntungan nyatanya? Karena ini bukan cuma soal kemenangan sepihak loh. Ini adalah solusi win-win yang menguntungkan baik buat para pegawai maupun buat instansi pemerintah itu sendiri. Coba deh lihat perbandingannya, jelas banget kan bedanya. Di kolom kiri itu masa lalu kita, ketidakpastian, was-was soal pemutusan hubungan kerja, status yang abu-abu. Nah, di kolom kanan itu masa depan Anda sebagai PPPK paruh waktu, ada kepastian hukum karena statusnya ASN, jaminan kerja yang jauh lebih kuat. Dan yang paling penting, ada pengakuan resmi atas pengabdian Anda selama ini. Ini perubahan yang sangat mendasar. Terus, kenapa kita bisa yakin kalau program ini bakal awet? Soalnya, skema ini juga cerdas dari sisi pengelolaan negara. Gaji yang disesuaikan itu bikin anggaran lebih efisien. Instansi jadi lebih fleksibel menempatkan SDM sesuai kebutuhan. Dan yang terpenting, negara nggak akan kehilangan talenta-talenta berpengalaman yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Ya Anda semua itu. Tentu saja, namanya juga sistem baru, pasti nggak akan langsung 100% sempurna. Ada beberapa tantangan yang perlu kita hadapi bareng-bareng. Tapi jangan lihat ini sebagai rintangan ya. Anggap saja ini area-area yang perlu kita perhatikan biar implementasinya sukses buat kita semua. Kita harus jujur, ada 3 tantangan utama yang mungkin muncul. Pertama, cara supervisi dan menilai kinerja pasti jadi lebih kompleks. Kedua, gimana caranya menjaga kualitas dan komitmen kerja tetap tinggi. Dan ketiga, ada potensi beban kerja tambahan buat rekan-rekan kita yang bekerja penuh waktu. Kita perlu sadar akan hal ini biar bisa diantisipasi dari awal. Dan gambar ini tuh menggambarkan inti dari semua tantangan tadi. Ujung-ujungnya, ini semua soal manusia dan bagaimana kita bekerja sama. Koordinasi tim, komunikasi, dan rasa saling pengertian itu jadi kunci yang mutlak. Apalagi kalau jam kerja dalam satu tim itu nggak lagi seragam. Nah, setelah kita tahu tantangannya, sekarang kita fokus ke solusinya. Ini bagian yang paling penting. Ini adalah semacam resep atau panduan biar kita semua bisa sukses bareng-bareng. Jadi, gimana caranya biar semua berjalan mulus? Ada 3 langkah praktis yang bisa dilakukan. Pertama, instansi harus pinter-pinter memetakan pekerjaan mana sih yang paling pas buat skema paruh waktu. Kedua, kita perlu ubah mindset. Fokusnya ke hasil kerja, bukan cuma sekedar jam datang dan pulang. Dan yang ketiga, ini tugas kita semua nih. Kita harus proaktif membangun kolaborasi tim yang solid dan saling mendukung. Pada akhirnya, inilah pesan utamanya. Suksesnya program PPPK paruh waktu ini bukanlah tanggung jawab pemerintah atau pimpinan saja. Bukan.
Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini adalah kerja gotong royong untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, produktif, dan nyaman bagi semua orang. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dengan adanya aturan baru ini, peran apa yang akan Anda ambil untuk memastikan rekan-rekan kerja Anda, baik yang paruh waktu maupun yang penuh waktu, bisa sukses bareng-bareng sebagai satu tim yang utuh? Ini adalah babak baru. Mari kita tulis ceritanya dengan baik.